Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayah Sriati, NPM 18160134, Prodi PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan baris berbaris. Peraturan baris berbaris adalah suatu wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan. Cara hidup suatu organisasi di masyarakat diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. Peraturan baris berbaris ialah peraturan untuk mengatur sekelompok orang dalam suatu barisan untuk melakukan gerakan bersama-sama secara tertib dan serempak, baik gerakan di tempat maupun gerakan berjalan. Peraturan baris berbaris yang digunakan di lingkungan ada dua macam, yakni baris berbaris menggunakan tongkat dan baris berbaris tidak menggunakan tongkat. Untuk baris berbaris menggunakan tongkat mempunyai tata cara tersendiri di lingkungan pramuka. Adapun baris berbaris menggunakan tanpa tongkat mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan baris berbaris milik TNI atau Polri. Sedangkan menurut pasal 1 Perpang nomor 58 tahun 2018 tentang peraturan baris berbaris menjelaskan peraturan baris berbaris selanjutnya disingkat dari PBB. PBB adalah segala bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan kepada semua kewajiban dalam baris berbaris yang berlaku bagi militer baik dalam tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baris berbaris adalah latihan fisik bagi anggota militer guna menanamkan kebiasaan jiwa, korsa, disiplin, loyalitas, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab. Maksud dan tujuan baris berbaris adalah untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas rasa kesatuan, disiplin, sehingga demikian senantiasa dapat menggunakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab guna menumbuhkan sikap jasmani tegap dan tangkas, rasa disiplin dan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. Yang dimaksud dengan persatuan adalah adanya rasa senasib, sepengandungan, serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Dan yang dimaksud dengan disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan dan penyisihan pilihan hati tersendiri. Yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak menanggung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah dilakukan tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan. Aba-aba dalam peraturan baris berbaris. Pemberian aba-aba atau perintah baris berbaris. Aba-aba perintah dalam peraturan baris berbaris dilaksanakan secara berurutan, yakni yang pertama aba-aba petunjuk, yang kedua aba-aba peringatan, dan yang ketiga aba-aba pelaksanaan. Aba-aba petunjuk diperlukan untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau aba-aba pelaksanaan. Nah, contohnya kepada Komandan Kompi, hormat, gerak. Yang kedua, aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah merupakan inti perintah yang harus jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Disampaikan dengan pemberian nada pada suku kata pertama dan kata terakhir. Dengan nada suku kata terakhir diucapkan lebih panjang
sesuai dengan jumlah besar kecilnya pasukan. Contohnya adalah contoh aba-aba peringatan. Hormat, gerak, tegak, gerak. Contoh aba-aba peringatan maju. Siap, gerak, maju, jalan. Seperti itu. Contoh aba-aba peringatan dalam berhitung. Yang pertama, siap. Terus berhitung, mulai. 1. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk menegaskan saat waktu untuk melaksanakan aba-aba petunjuk atau peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut. Aba-aba pelaksanaan diucapkan dengan cara dihentakan. Nih, contohnya aba-aba pelaksanaannya di antara lain gerak, jalan, maju. Seperti ini. Jangan di tempat, gerak jalan mah. Gerak, maju. Seperti itu. Aba-aba maju merupakan salah satu aba-aba peringatan yang dapat diberikan kepada pasukan dalam keadaan berhenti atau berjalan. Terhadap pasukan dalam keadaan berhenti yang akan meninggalkan tempat jarak tidak dibatasi. Contohnya maju. Contohnya maju, jalan. Terhadap pasukan yang sedang berjalan dapat juga diberikan aba-aba maju. Contohnya, ini contohnya balik kanan maju jalan. Contoh balik kanan maju jalan seperti ini. Siap, gerak, balik kanan maju jalan. Seperti itu. Contoh balik kanan maju jalan seperti ini. Siap, gerak, balik kanan maju jalan. Gerak. Seperti itu contohnya. Aba-aba henti. Aba-aba henti merupakan salah satu aba-aba peringatan yang dapat diberikan kepada pasukan sedang bergerak. Contohnya balik kanan henti gerak. Balik kanan henti gerak. Contohnya balik kanan henti gerak. Gitu. Hadap kanan, hadap kiri, henti, gerak. Contohnya seperti ini. Hadap kanan, hadap kiri. Seperti itu. Namun tidak semua aba-aba peringatan henti harus diucapkan. Contohnya 4 langkah ke depan jalan. Siap, gerak, 4 langkah ke depan jalan. 1, 2, 3, 4. Tuh. Seperti itu. Aba-aba selesai diberikan kepada gerakan akhir kegiatan yang aba-aba pelaksanaannya diawali dengan mulai, kecuali berhitung. Nah, ketentuan pemberian aba-aba diatur sebagai berikut. Nah, yang pertama, pemberi aba-aba harus berdiri dengan sikap sempurna menghadap pasukan. Yang kedua, apabila aba-aba yang diberikan itu berlaku juga bagi pemberi aba-aba, maka pada saat pemberi aba-aba tidak menghadap pasukan. Yang ketiga, pemberian aba-aba diucapkan dengan suara lantang, tegas, dan bersemangat. Yang keempat, antara aba-aba peringatan dan petunjuk diberi jeda waktu yang cukup disesuaikan dengan jumlah pasukan dan atau tingkat perhatian pasukan. Yang kelima, di antara aba-aba petunjuk dan pelaksanaan dilarang memberikan keterangan-keterangan lain petunjuk atau perintah.
6. Apabila ada bagian dari aba-aba yang perlu dibetulkan, maka terlebih dahulu disampaikan perintah atau ucapan ulangi. Yang ketujuh, perintah yang dilaksanakan digolongkan sebagai aba-aba, tetapi harus dilaksanakan oleh yang diberi perintah, antara lainnya maju, ikuti saya, berhenti, luruskan, lurus, dan lain-lain. Pelaksanaan sikap sempurna, posisi berdiri diatur sebagai berikut. Seperti ini. Sikap berdiri badan tegak. Yang kedua, kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Jadi, kedua telapak kakinya itu membentuk sudut 45 derajat. Ini. Kelihatan enggak? Nah, yang ketiga, lutut lurus, paha dirapatkan. Dan tumpuan berat badan dibagi atas dua kaki. Yang keempat, perut ditarik, dada dibusungkan. Yang kelima, pundak ditarik sedikit ke belakang tetapi tidak dinaikkan. Yang keenam, kedua tangan lurus dirapatkan di samping badan, pergelangan tangan lurus. Ini lurus ya. Seperti itu. Dan yang ketujuh, jari-jari tangan menggenggam, tidak terpaksa dirapatkan pada paha. Jadi jari tangan kita ini menggenggam, jari tangan kita ini genggam gini, tidak dirapatkan dengan paha, jadi gini. Seperti itu. Yang kedelapan, punggung ibu jari menghadap ke depan sejajar dengan jahitan celana. Ini punggung ibu jari berjajar sejajar dengan jahitan celana atau unrok kita. Ini. Gitu. Yang kesembilan, leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang. Yang 10, mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan dan bernapas wajarnya. Apa? Sikap istirahat. Sikap istirahat diawali dengan sikap sempurna. Nih, contoh sikap istirahat seperti ini. Siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Seperti ini ya teman-teman. Siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Seperti itu. Lalu berhitung. Berhitung dapat dilakukan dalam bentuk formasi bersaf atau berbanjar. Diawali dari sikap sempurna, berdiri, aba-aba berhitung adalah hitungan mulai. Pelaksanaan berhitung dalam formasi bersaf diatur sebagai berikut. Yang pertama, setelah aba-aba peringatan hitung, barisan yang berada di saf paling depan semua memalingkan kepalanya secara sentak ke arah kanan 45 derajat. Personel yang bertindak sebagai penjuru kanan tetap sikap sempurna. Kayak gini ya. Siap. Seperti itu. Yang kedua, aba-aba pelaksanaan mulai. Hitungan pertama, satu diawali dari penjuru kanan dengan kepala dipalingkan. Seperti ini. Siap, gerak, berhitung, mulai. 1. Dan seterusnya. Yang ketiga, urutan kedua dan seterusnya bersamaan dengan menyebut hitungan
2, dan seterusnya. Kepala dipalingkan ke arah semula, lurus ke depan. Siap, gerak, berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, dan yang paling kiri belakang melaporkan jumlah lengkap. Dan yang keempat, paling kiri belakang melaporkan jumlah kekurangan atau lengkap. Kayak misalkan, siap, gerak, berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4. Jika yang belakang sudah lengkap, dia akan melaporkan. Contohnya seperti ini. Berhitung, mulai. 1, 2, 3, kap, gitu ya. Kok gitu? Buka dan tutup barisan. Buka dan tutup barisan dilaksanakan dalam formasi berbanjar. Diawali dengan posisi pasukan sikap sempurna aba-aba dalam buka dan tutup barisan. Contohnya seperti ini. Contoh buka dan tutup barisan. Banjar kanan, geser ke kanan 1 langkah. Contohnya seperti ini ya. Gini. Nah, dan banjar kiri, geser ke kiri 1 langkah. Nah, dan yang tengah itu diam. Tutup barisan ya seperti itu. Dari sini ke sini. Gitu, ya. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.